Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperoleh manfaat program tabungan hari tua atau THT dan pensiun menjelang purna tugas. Serahkan insentif fiskal 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Pemda memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim mendekati 0% di Indonesia. Kita optimis seperti tadi dilaporkan, ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrim yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini. Wapres menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu terus didukung dengan memastikan keberlanjutan regulasi pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem periode 2025-2029. Dan saya ucapkan selamat pada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik semuanya. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu ketiga bulan September 2024 bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 17 September 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Komisaris Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero atau Taspen, Suhardi Alius dan jajaran di kediaman resmi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Wapres menerima manfaat program tabungan hari tua, THT dan pensiun, jelang pensiun sebagai Wapres 20 Oktober mendatang. Pada pertemuan tersebut, Wapres menerima manfaat program tabungan hari tua, THT, dan pensiun jelang berakhirnya masa tugas sebagai Wapres 20 Oktober mendatang. Seperti diketahui, manfaat program ini diberikan kepada pejabat negara setiap periode masa akhir jabatan. Wapres mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi PT Taspen dalam upaya perbaikan di berbagai aspek. Ia berharap PT Taspen mampu terus menjaga dan mengelola dana, termasuk dana pensiun dengan baik. PT Taspen Persero merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Berdiri sejak 17 April 1963, PT Taspen Persero bergerak seputar kesejahteraan sosial khususnya bagi ASN di Indonesia. Sejumlah produk dan layanan milik PT Taspen Persero antara lain program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, program jaminan kematian JKM, program THT dan program pensiun. Adapun dalam penyelenggaraan program THT dan pensiun, Taspen mengelola premi yang terdiri dari 3,25% untuk program tabungan hari tua dan 4,75% untuk program pensiun. Rabu 18 September 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres menyerahkan dana insentif fiskal kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K mengaku optimis capaian target mengingat tingkat kemiskinan ekstrim yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu turun hingga 0,83% pada Maret 2024 ini. Menurut Wapres, tantangan tetap ada, seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrim, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrim yang tahun ini berakhir. Wapres mengatakan pemerintah perlu menjaga tren penurunan ini agar terus berlanjut, termasuk dibutuhkan juga peran pemerintah daerah. Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah. Ini sangat menentukan. Hadirin yang saya hormati, program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran. Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program pemanfaatan data
pensasaran pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim atau juga data P3KE perlu terus dioptimalkan. Bahwa data ini sudah merupakan integrasi dari berbagai data yang ada. Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program. Aspek penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah konvergensi dan sinergitas program pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim. Konvergensi dan sinergitas ini tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrim menerima seluruh program yang ada. Program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana pemukiman. Wapres juga mengingatkan perlunya pelaksanaan yang tepat, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran program. Hal itu dengan mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan. Wapres juga menekankan pekerjaan rumah yang masih banyak seperti memastikan keberlanjutan regulasi pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim periode 2025-2029. Berikut pernyataan Wapres Maruf Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingatkan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, pastikan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data P3KE agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan juga penyandang disabilitas. Yang ketiga, intensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Hadirin sekalian, saya mengapresiasi peran seluruh kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah yang telah melaksanakan Inpres nomor 4 tahun 2022 dengan baik sehingga target penghapusan kemiskinan mendekati 0% sudah bisa dicapai. Jadi tadinya 0%, sekarang mendekati saja. Dan saya ucapkan selamat pada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik semuanya. Usai acara penyerahan dana insentif fiskal kepada pemerintah daerah atas upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024, ada 3 menteri yang memberikan keterangan kepada media di Istana Wapres, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya di hadapan Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi melaporkan bahwa sejak 2023, Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat TNP2K untuk menyediakan insentif bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan. Muhadjir juga mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja baik sehingga mendapatkan insentif fiskal. Berikut keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi saat memberikan keterangan media. Telah melaksanakan kegiatan bersama Bapak Wakil Presiden, yaitu yang pertama melaporkan hasil dari penanganan pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Yang kedua tadi juga dilaksanakan penyerahan insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang dianggap patut terkategori berhasil di program pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini saya bersama-sama Kepala Bappenas, Pak Suharto Monoarfa, dan juga ada Bu Menteri Keuangan, Bu Hajah Sri Mulyani Indrawati PhD. Nah ini yang perencanaannya di bawah Pak Harso, dan kemudian yang berkaitan dengan uangnya itu Bu Menteri Keuangan. Kalau dari sisi regulasi itu akan berakhir Desember ini ya, karena itu rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, hendaknya ada
tindak lanjut impres baru untuk pada periode kepemimpinan beliau, sehingga penanganan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ini betul-betul nanti akhirnya mendekati 0, betul. Karena sekarang masih 0,8, jadi kita harapkan akan, ya kalau 0 persis saya kira tidak mungkin ya, tetapi kalau bisa harus sudah semakin dekat dengan 0. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia berada di angka 0,83% yang diukur dengan standar 1,9 USD Purchasing Power Parity atau PPP. Namun apabila diukur menggunakan standar 2,15 USD PPP, maka angka tersebut menjadi 1,47%. Suharso menyampaikan juga bahwa terkait penghapusan kemiskinan dalam misi Presiden terpilih 2025-2029. Menurutnya, berbagai program pemerintah saat ini akan dilanjutkan dan ditambah program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Berikut keterangannya kepada media. Yang perlu kita syukuri bahwa target dari kemiskinan ekstrim per Maret 2024 dari laporan Susnas itu mencapai angka di 0,83%. Mudah-mudahan dengan jalannya waktu ini kita benar-benar pada tahun 2024 ini bisa mendekati 0%. Kemudian yang kedua, kemiskinan juga alhamdulillah turun pada angka 9,0, dan ini satu prestasi bagi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Memang pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kita di atas angka 9%, 10%-an, tapi kemudian menurun. Jumlah orang miskin hari ini sekitar 25 juta, yang naik sekitar turun sekitar 0,66%. Saya kira itu yang ingin saya share, dan ini tidak lepas dari upaya bersama yang dilakukan baik oleh kementerian dan lembaga, dan utamanya para kepala pemerintahan daerah. Karenanya pada hari ini kepada beliau-beliau yang telah sukses turut menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, itu memperoleh insentif fiskal. Mendengar keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia mempertegas apa yang disampaikan oleh Menteri PMK dan Kepala Bappenas serta arahan Wapres bahwa ada 3 langkah strategis yang diperlukan, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penanganan kantong-kantong kemiskinan. Target yang disepakati adalah 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Sri Mulyani menerangkan bahwa pihaknya dari sisi desain APBN melakukan upaya strategi sesuai dengan yang digariskan. Dia juga menjelaskan untuk mengurangi beban kelompok keluarga miskin, banyak belanja yang diberikan, baik bantuan sosial, PKH yang diberikan hampir 10 juta penduduk, juga sembako yang diberikan lebih dari 18 juta kelompok penerima, dan lainnya. Berikut selengkapnya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media. Dan juga arahan dari Pak Wapres. Pertama, untuk pengurangan kemiskinan itu 3 hal yang dilakukan, yaitu pertama mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin, kedua meningkatkan pendapatan mereka, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, kami dari sisi desain APBN tadi melakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan strategi yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden, Wapres, dan Pak Menko PMK serta Pak Menteri Bappenas. Pertama, untuk mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin, makanya banyak sekali belanja untuk bantuan sosial yang diberikan, entah itu melalui PKH kepada hampir 10 juta penduduk, sembako lebih kepada 18 juta kelompok penerima, dan juga belanja untuk memberikan iuran PBI, sehingga kalau kelompok miskin jatuh pada sakit, mereka tetap bisa mendapatkan akses. Berbagai belanja-belanja pemerintah untuk mengurangi beban seperti subsidi dari sisi transportasi, subsidi dari sisi BBM, energi, listrik, LPG 3 kilo, itu tujuannya adalah supaya masyarakat, terutama kelompok miskin,
beban belanjanya bisa dikurangi. Demikian rangkuman kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin minggu ketiga yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.